laporan berupa dugaan praktik korupsi dalam penyelenggaraan retreat. Ada beberapa dugaan yang menjadi landasan. Pertama, di dalam ketentuan undang-undang pemerintahan daerah, konsep pembinaan dan pendidikan yang berkaitan dengan kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak berupa apa yang terjadi di Magelang, ya. Pembinaan dan pendidikan kepala daerah itu berkaitan dengan materi-materi yang kurang lebih akan membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya soal keuangan pusat dan daerah, bagaimana pola keuangan itu dilakukan, relasi pemerintah pusat dan daerah, ya, bagaimana konsep ASN di daerah dan lain-lain. Tema itu memang ada di dalam berbagai materi, tetapi nuansa pendidikan semi militernya tidak terhindari. Nah, itu dugaan awal kita. Lalu kita telusuri dari awal, kenapa kok konsepnya semi militer betul. Nah, di dalam penalaran awal kita menemukan, ya, observasinya, ternyata perusahaan yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini adalah PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI. PT LTI ini baru didirikan di tahun 2024-an kalau saya tidak salah. Nah, dengan proyek sebesar ini, ya, lalu ditunjuk PT yang baru, kita kemudian juga menjadi penasaran siapa saja di PT Lembah Tidar. Nah, apa yang kita temukan lebih mengejutkan, ternyata isi PT Lembah Tidar tidak lain tidak bukan adalah partai yang berkuasa saat ini, partainya Pak Prabowo. Jadi itu semakin mencurigakan. Nah, bagaimana mungkin, ya, proyek yang cukup besar, ya, yang mestinya berjalan dengan benar ternyata diserahkan kepada perusahaan baru hanya karena dia punya relasi kekuasaan dekat dengan penguasa. Nah, ini timbul pertanyaan besar. Belum lagi kalau kita bicara anggaran yang digunakan itu adalah anggaran APBD, begitu ya. Sementara harusnya APBN, gitu. Nah, ini kecurigaan ini karena ini tidak wajar pengadaan barang dan jasanya, penggunaan anggarannya, kita berikan catatan gambaran bahwa ini harus diperiksa KPK. Tidak bisa yang diperiksa KPK hanya oposisi, masyarakat sipil, atau siapapun, ya, tetapi yang berkuasa, yang menyimpang tidak diperiksa oleh KPK. Nah, di sana kemudian kita laporkan ada potensi-potensi praktik manipulatif dalam pengadaan barang dan jasa yang diduga berbau korupsi, gitu ya. Tapi penjelasan dari pihak istana nih Bang Ferry kan sudah mengklarifikasi bahwa penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia itu sesuai prosedur katanya. Ya, kami menemukan tidak sesuai prosedur, ya, istana tentu harus bela lah, ya. Tetapi mekanisme itu sudah kita jelaskan, bagaimana pola yang mencurigakan di dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Apakah apa itu benar atau tidak, ya, apakah ada perusahaan lain yang punya kredibilitas baik, tidak terpilih dan lain-lain, atau proses penjaringan perusahaannya tidak terbuka dan lain-lain, itu sudah kita sampaikan ke KPK. Jadi kami akan membiarkan KPK bekerja. Tentu saja kami punya hak untuk memantau kinerja KPK atas laporan kami, dan data-datanya cukup baik, ya, untuk menjelaskan ada sesuatu di proses retreat kemarin. Oke.